Halo guys, balik lagi di YouTube channel ini. Gimana kabar kalian? Kita sudah masuk bulan Syawal. Lebarannya udah lewat, puasanya udah lewat. Semoga kita bisa ketemu Ramadan tahun depan untuk teman-teman yang beragama Muslim ya. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnailnya, kita akan bahas tuntas X-Max Bone ini ya. Karena udah lumayan lama konten bahas tuntas ini nggak muncul, karena gue nungguin bener-bener sebenarnya memang belum jadi-jadi banget ya. Masih ada banyak-banyak planning project yang selanjutnya. Cuma kondisi yang seperti ini kita review dulu aja ya, karena udah kebetulan banget warna baru, jadi harus kita review di bahas tuntas. Oke, daripada kelamaan, langsung kita mulai dari depan kanan bawah seperti biasa. Let's go guys. Kita sudah ada di depan bagian kanan bawah ya guys ya. Sebelum kita mulai, gue pakai hoodie dari Rabbit and Wheels yang terbaru, Hype Hood. Buat teman-teman yang udah dapat, selamat, karena ini 500 piece doang guys. Keren banget hoodie-nya, adem juga. Buat riding juga oke, masih tebal juga bahannya. Oke, kita mulai dari depan kanan bawah. Nah, sebelum gue bahas detail semuanya, gue bakal ngejelasin ke kalian. Gue usahakan untuk taruh harganya di bawah ya guys, ketika gue sebut partnya. Jadi ntar gue bakal cek-cek harganya pas gue beli seperti apa. Kalau memang sekarang kondisinya lebih mahal ya rezeki gue. Kalau sekarang kondisi lebih murah ya rezeki kalian yang memang mau mengikuti part-part yang terpasang di Bone ini, di X-Max ini. Oke, kita mulai dari depan kanan bawah. Di sini Bone pakai velg dari Delcavic guys, warna silver CNC ya. Ini gue udah belinya lama banget dari awal-awal. Untuk ban pakai Pirelli Diablo Rosso Scooter SC guys. Depan size-nya depan 120/70, yang belakang 140. Pernya berapa gue lupa, akan gue tulis di bawah. Selanjutnya pakai disc brake dari Kamui depan belakang. Pinnya warna biru. Ini juga udah beli lama banget dari awal-awal. Untuk kaliper gue pakai Brembo M50. Pitch-nya 100 guys. Karena kenapa pitch-nya 100? Gue nggak mau yang kelihatan terlalu gede gitu loh, 108, ini 100. Pitch itu apa sih bang? Mungkin yang belum tahu, pitch itu adalah jarak dari sini ke sini guys. Nah ini jaraknya 100 mm. Biasanya motor-motor Jepang itu 108, seperti itu. Untuk selang rem gue pakai HEL ABS untuk X-Max, khusus memang diperuntukkan untuk X-Max, depan dan belakang. Bracket kaliper tadi hampir ke skip, ini gue custom, belinya di OB Jateng guys. Nanti linknya juga gue taruh di bawah ya di Tokopedia-nya. OB Jateng itu trusted banget. Gue udah pernah pakai M432 itu 108, gue beli di dia juga bracketnya. Pakai Nissin 4 piston, bracketnya juga beli di dia karena disc gue 300 mm yang depan. Seperti itu guys. Kita lanjut ke bagian sedikit atas ya. Di sini ada headlamp dari Banyu Autolite. Ini ganteng banget ya headlampnya dari Banyu Autolite. Ini gue speknya lupa, intinya dua ini pakai AS, terus sampingnya ada dia dua laser untuk menerjang kabut ketika hujan, seperti itu. Kita lanjut guys ke bagian depan kiri bawah ya. Di sini yang paling kelihatan adalah velg dan ngedonat si bannya ya, cakep banget ya. Sama ada stiker lowering kit by BRN, karena shock depan gue ini sudah di lowering kit oleh BRN Technical. Mungkin yang udah ngikutin lama pasti tahu. Kebetulan ini gue bukan lowering kit aja, jadi ketika gue pasang lowering kit, turun 4,5 cm, atasnya bisa naik 2 cm, berarti kan sekitar 6,5. Gue tambah lagi motong asnya guys, motong as itu 2 cm, jadi total ini motor turun sekitar 8,5 cm. View-nya seperti ini. Kebetulan ini di standar 2 dan agak sedikit miring ya, jadi masih agak kelihatan tinggi gitu guys. Oke, kiri bawahnya seperti ini aja. Ada kepikiran buat ganti bottom shock depan, cuma lebih kepikiran make KYTA ya guys ya, yang warna gold. Itu udah sama asnya, cuma pengen di ribbon ulang kayak punyanya teman kita ya, Gofar ya, di Jogja. Itu gue suka banget shock depannya, daripada harus ganti bottom shocknya aja. Kalau gue ya, kalau selera gue pengennya seperti itu, biar depan belakang warna gold, jadi goldnya tuh nyentrik depan belakang, seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian depan atas. Oke, kita lanjut. Kita udah di bagian depan atas. Ini kebetulan gue pakai windshield dari Sekbil. Ini adalah custom special model ya, by Michelstadt. Jadi buat yang teman-teman mau order seperti ini bisa. Udah banyak banget. Mungkin udah ada 100 piece yang udah kejual ya. Model seperti ini hanya untuk X-Max Connected aja. Dan dibalut dengan bracketnya dari Tanutong, dari Thailand, CNC juga. Ini yang model V1, yang V2 tuh lebih agak tebal atau tipis, gue lupa. Untuk
bracket si windshield dari Yamaha-nya ini nih, yang warna ini. Sebenarnya aslinya Dove, ini di repaint warna hitam glossy guys, by Sapporo Ultimate. Untuk bagian depan hanya seperti itu aja, nggak ada yang berubah lagi. Sen juga gue masih standar, belum nemu yang klik banget ya untuk sen. Jadi untuk bagian depan hanya seperti itu aja guys. Sekarang gue udah di atas motor, udah duduk di atas motor ya. Nah ini dia, kita akan menjelaskan bagian kokpitnya guys. Yang pertama, ini sudah pakai spion kuping dari Morin. Morin itu setahu gue Thailand juga ya. Kenapa gue pilih warna hitam? Jadi biar simple aja, biar nyaru aja. Buat teman-teman yang nanya kelihatan area belakangnya nggak? Ya sorry to say, spion ini lebih ke variasi aja. Jadi tidak kelihatan bagian belakangnya. Kecuali kalian pakai kaca bulat yang cembung, kalian tempelin sini, mungkin lebih kelihatan ya bagian belakangnya. Seperti itu. Untuk cover speedonya, sebelumnya di sini karbon, gua ganti repaint aja jadi hitam glossy. Cover stangnya juga hitam glossy. Body tie-nya ini juga hitam glossy. Tutup tangkinya juga hitam glossy guys. Jadi semua karbon gua delete, gua ganti ke hitam glossy. Biar lebih simple aja seperti ini. Jadi cakep kan? Gitu guys. Selanjutnya bagian master rem, gua pakai RPD. Dengan handle-nya gue ganti dengan dari GP Tech ya. Kalian bisa lihat GP Tech. Nah itu handle-nya. Untuk bracket-nya di sini gue pakai no brand dan tabungnya juga pakai no brand guys. Ya kalian bisa lihat nih. Model-model kalian tahu lah ini model apa ya. Untuk hand grip gue masih standar. Jalurnya aja gue ganti pakai Nolan Moto Parts. Kanan kiri ya guys ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang nanya, karena gue sudah pakai billet, ada nggak sih yang dirubah dari instrumennya, atau ada nggak cara nyalain lampunya seperti apa? Apakah ada hazard yang tidak dipakai, ataukah apa yang tidak dipakai, atau ada tombol tambahan? Ada beberapa sedikit yang gue rubah, tapi tidak dengan part standar guys. Ini tetap masih fungsi yang sama buat cut off engine, ini masih fungsi sama buat hazard, dan ini juga masih fungsi sama semua. Yang gua rubah atau gua tambahkan adalah di dalam sini gitu. Nah di dalam sini ada 2 tombol dan 2 leveling ya guys ya. Leveling itu buat naik turun si lampunya, dan 2 tombol ini, satu buat lampu utama, satu buat D2 laser seperti itu. Jadi leveling ini sangat berguna ya. Ketika goncengan bisa kita sesuaikan biar dia tidak terlalu tinggi atau kena muka orang. Jadi lebih baik gitu guys, lebih fleksibel. Nah ini bakal gue coba, mumpung lagi sedikit mendung, semoga kelihatan. Nanti levelingnya akan gue coba naik turunnya ya guys ya. Langsung kita eksekusi saja. Gue sudah duduk di atas motor, semoga suara gue kedengeran karena takutnya kebanting dengan suara knalpot. Ini kondisi ketika lampunya mati ya guys ya. Hanya senja, ungu saja, dan alis di bawah lah, itu seperti itu. Ini kita nyalakan untuk lampu utamanya. Nah, ini untuk D2 lasernya. Nah, ini kalau malam terang banget ya. Ini karena bener-bener gue pagi banget ini ngerekamnya. Nah, ini lampu utamanya. Gue akan coba memainkan untuk levelingnya ya. Kalian bisa lihat cut off bagian bawah lampunya tuh. Nah, berubah kan? Ini turun. Ini turun banget. Ini naik banget. Nah, kalian bisa lihat. Tujuannya tadi gue bilang, kalau goncengan jadi enak gitu loh guys. Nggak nyilauin orang. Itu tadi bagian sebelah kanan. Ini kita samain dulu ya. Ini kan udah settingan gue banget nih. Nah ini bagian sebelah kiri. Nah, jadi lampu ini bukan sekedar lampu, bukan sekedar pasang. Jadi memang benar-benar fungsional guys. Gitu. Oke, nih cut off. Mati. Kita matiin. Kita lanjut. Tadi bagian depan sudah, kokpit sudah. Kita lanjut ke bagian bordes dan jok ya guys ya. Let's go. Untuk bordes, gue di sini pakai black diamond guys. Cuma black diamond yang V2 kalau nggak salah. Cuma tadinya warna silver, kita repaint jadi hitam Dove by Sapporo Ultimate juga. Jadi biar lebih simple. Selanjutnya untuk jok, gue dari Choki Jok. Ini juga udah ada video khususnya ya guys ya. Jadi kalau kalian yang mau pasang atau mau papas jok seperti ini bisa langsung melihat di sana. Ini fungsinya masih benar-benar fungsi, tidak ada yang gue papas bawahnya. Nanti juga ada b-rollnya ya.
bisa kelihatan bawahnya nggak ada yang gue papas, jadi masih benar-benar fungsi normal. Selanjutnya di bagian body ini, kemarin gue iseng aja sebenarnya. Ini gue bolongin guys, jadi gerigi-geriginya gue potong, biar lebih kelihatan dalamnya. Sebenarnya bingung juga sih buat apa ya. Pertama mungkin bisa buat lampu, atau selang ABS-nya gue mau warna biruin. Ini kan masih besi ABS nih. Gue pengen ganti full selang warna biru biar kelihatan di sini. Atau ini juga ada rangka ya, kita bisa repaint juga mungkin. Ya ininya iseng aja sih sebenarnya. Selanjutnya di sini ada footstep. Ini custom juga by BRN Technical. Bolong-bolongnya ini footstep ori, cuma di milling guys namanya. Dibolong-bolongin biar lebih estetik aja sebenarnya. Dan di repaint silver anodized by Sapporo Ultimate juga. Gitu guys. Jadi makin cakep. Ini dia bagian yang paling favorit dari motor gue ya guys ya. Ini opini gue pribadi ya. Yaitu bagian belakang sebelah kanan. Karena apa? Ya karena kelihatan rame tapi simple aja gitu loh. Pemilihan part yang gue pasang, pewarnaannya juga. Jadi ini menurut gue ya bagian yang paling gue suka ya. Langsung kita mulai. Pertama, gue masih pakai knalpot dari Vilan. Ini tipenya RX1 dan stainless. Gue belum upgrade yang ke titanium. By the way, Vilan juga udah ready yang titanium ya guys ya. Harganya di bawah 8 juta malah. Terus arm gue pakai CTC Racing yang V2. Sebelumnya yang V1 warna hitam kalau kalian ngikutin. Dan tutup armnya masih sama. Ini pakai 7 speed warna silver. Tadinya warna hitam, kita lunturin silvernya. Terus crankcase, bak magnet, sama tutupan yang depan tuh. Lupa gue di depan bak magnet sebutannya apa, yang aliran si Samco ini. Itu udah kita repaint silver anodized by Sapporo Ultimate juga. Jadi lebih kempling, kinclong, nggak kebanting sama arm sama knalpotnya. Jadi makin cakep aja. Cuma minusnya kalau hujan aja guys. Kalau hujan gue gatel buat nyuci aja gitu. Yang paling penting di sini adalah kaliper belakang. Ini gue masih pakai P2 Brembo yang biasa ya guys ya. Bukan yang billet, masih yang biasa. Cuma ini di repaint by Sapporo Ultimate juga. Warna birunya disamain sama yang depan. Tujuannya ya biar serasi aja depan dan belakang. Sebetulnya ada yang jual, cuma di Thailand guys. Nah itu gue PR banget. Lama seiring berjalannya waktu, Sapporo yakin dia bisa, dan kita akan coba juga. Ini bakal ngelotok atau enggak kalau panas. Walaupun ini udah gue pakai hampir 3 mingguan ya, pakai kerja setiap hari, ya alhamdulillah ini masih aman aja. Selanjutnya untuk shock gue masih pakai shock Öhlins ya, tipenya YA740. Ini khusus buat X-Max, tapi kita custom ulang, kita turunin size-nya guys ya. Sebelumnya 347 mm jadi 327 mm, jadi turun sekitar 2 cm. Apanya yang diganti? Tabung atasnya ini yang diganti nih, tabung dalamnya ini. Kalau kalian perhatiin ya, A740 X-Max lainnya, tabung atas ini dia ada gapnya gitu. Kalau ini udah full drat, seperti itu guys. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Spakbor belakang ini masih original, nggak ada gua karbon atau apa, karena gue lebih suka seperti ini, simple aja. Nggak mau gue glossyin juga, jadi ya menurut gue cukup ya. Cuma hanya ada pergantian di mata kucing sini sama ini. Jadi ini clear mica stop lamp dari GMA. Ini gue beli no brand, kalian search Tokopedia ada kok mata kucing sama ini udah satu set. Ini juga nyarinya yang putih, sebelumnya kuning ya guys ya. Jadi biar serasi aja. Gitu. By the way, untuk X-Max untungnya tidak perlu ganti bohlam. Gue kurang tahu buat motor lain ya. Nah untuk X-Max tuh standby-nya sudah merah guys. Nah jadi udah aman, nggak perlu diapa-apain lagi, cuma ganti di mikanya aja, sudah cakep seperti ini. Oke, selanjutnya ada di bagian belakang sebelah kiri. Tadi ini sudah gue jelasin ya untuk shock Öhlins-nya. Kalian bisa lihat B-roll-nya, di situ sudah jelas tidak ada gap di sini, ini langsung full drat. Untuk cover filter, di sini kebetulan gue lagi pakai dari GMA juga guys. Di sini gue suka banget sama bentuknya, sama kualitas si plastiknya ya. Ini plastiknya tebal banget. Beda sama yang awal gue beli di Thailand waktu itu. Itu lebih tipis, lebih slim, dan dia memang rapih bolongnya di bawah. Kalau yang Thailand itu, kalau yang GMA ini bolongnya depan sini aja guys. Banyak yang nanya juga, pakai cover filter slim gini sebenarnya ngaruh nggak sih ke performa? Gua pribadi sih, karena motor gue standar juga, gue juga ngerasa nggak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi kalau by data pasti jelas beda, karena pasokan udara yang masuk ke filter dan ke TB pasti kan berkurang. Kalau pakai knalpot standar mungkin akan bunyi ngok juga ya guys ya, agak sedikit ngok gitu loh, karena si covernya pasokan udaranya memang kurang di sini gitu loh. Untuk pelek sama ban belakang tadi sudah disebut juga, pelek pakai Delcavic, ban belakang pakai Diablo Rosso Scooter SC,
Ini yang belakang size-nya benar 140/70. Lanjut ke area bawah di sini. Ini adalah bak CVT original punya X-Max. Kalau kalian X-Max-nya masih standar, kalian buka aja bak CVT, cover CVT yang plastiknya. Munculnya akan seperti ini, tapi harus di repaint karena aslinya memang raw banget guys. Masih ya berantakan lah pasti, nggak semulus ini gitu loh. Untuk cover CVT yang depan ini gue pakai Nui Racing. Sebelumnya ini warna hitam X-nya, ini jadi warna biru. Di repaint juga sama Sapporo Ultimate. Berikut juga dengan bak CVT-nya ini ya. Selanjutnya footstep tadi gue udah bicara. Seperti yang sebelah kanan untuk standar 1, standar 2 ini gue bukan pakai chrome guys. Ini pakai di repaint juga sama Sapporo Ultimate Silver Anodized. Jadi memang gue nyari yang memang bisa dibilang lebih awet lah ya. Kalau chrome kan gue udah pernah pakai sebelumnya di Bonek, di yang warna hijau, itu ngelotok lama-lama guys. Dan ada karatannya. Kalau ini alhamdulillah karena part ori kita cat, jadi lebih aman gitu loh. Ya walaupun ada lecet-lecet ya, namanya standar. Keinjek kita buat di tempat yang tidak rata, seperti itu. Nah, ini sudah sampai detik-detik atau menit-menit terakhir ya guys. Kita akan bahas full bodinya. Full body ini dicat sama Sapporo Ultimate juga. Warnanya adalah Ceralic Violet. Kodenya akan gue tulis di bawah. Ini cakep banget. Dan ada beberapa yang warna hitam glossy tadi sudah gue sebutkan di awal ya. Intinya full bodinya warna Ceralic Violet. Untuk baut lu apa sih bang? Stainless atau titanium? Kebetulan baut gue semuanya stainless guys. Yang terlihat ya. Jadi full body gue sudah pakai stainless 2 kunci dari Heng. Cuma ada beberapa yang titanium, kayak di kaliper belakang pegangannya, dan baut si kaliper belakang itu titanium, sama ada klip di atas sini yang titanium juga. Sisanya stainless, karena gue nggak mau terlalu over lah buat motor ini. Wake reaksinya nggak sesignifikan itu. Kalau untuk motor Matic sebesar ini ya menurut gue pribadi, mesin gue juga standar gitu guys. Kebetulan tadi saat video ini dibuat, gue open question di Instagram gue. Apa ya, ada yang mau ditanya dari motor ini, ternyata ada 2 yang masuk guys, karena memang baru sekitar 10 menit lalu ya. Terus gue sekarang mau pergi, jadi memang harus buru-buru, gue mau closing cepat-cepat. Cuma ada 2 pertanyaan yang menurut gue patut dijawab juga. Yang pertama, ngaruh banget nggak sih kaliper depan 2 piston ke 4 piston? Menurut gue sangat signifikan sekali ya guys bedanya. Kerasa banget pakai kaliper 2 piston dengan 4 piston tuh. Pengeremannya, jarak pengeremannya, pompanya, walaupun kalau 4 piston pakai master standar juga bisa ya, 4 piston yang aksial ya. Ini kan udah radial, harus ganti pompa juga biar nggak terlalu ngempos atau mendem lah gitu. Yang kedua, pertanyaan yang menurut gua agak sedikit sedih ya. Kenapa motornya dijual bang? Ya memang saat video ini dibuat, gua udah upload di Instagram gua, udah upload di OLX. Kenapa dijual? Ya memang karena ada kebutuhan aja guys. Ada kebutuhan yang memang gue harus save money, jadi memang motor ini dijual. Semoga pemilik barunya nanti memang bisa merawat ya, pasti jauh lebih ganteng lagi, jauh lebih baik lagi. Jadi buat yang minat bisa langsung DM Instagram gue aja. Harganya ya affordable lah, aman pokoknya, jangan ragu untuk bertanya gitu. Oke, mungkin gitu aja ya video kali ini. Terima kasih sudah selalu support. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak sudah selalu support. See you next video. Bye-bye.